Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bagas Hadi Prasetyo dengan NIM 6421294. Di sini saya akan menjelaskan tutorial mengolah data menggunakan SPSS guna memenuhi tugas mata kuliah metode kuantitatif. Baik, untuk yang pertama saya akan membacakan terlebih dahulu soalnya sekelompok mahasiswa manajemen peminatan SDM sedang melakukan penelitian terkait kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja pada perusahaan CV sukses selalu. Data diperoleh dengan cara menyebarkan ke 30 karyawan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data sebagai berikut. Di sini sudah tertera diperoleh data dengan total 30 responden. Kemudian, berdasarkan data di atas, kerjakanlah menggunakan aplikasi SPSS. Direkam menggunakan aplikasi Zoom Meeting, lakukan beberapa tahap uji. Yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas, yang ketiga ada uji pengaruh secara simultan, yang keempat itu ada uji pengaruh secara parsial. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke data yang sudah saya pindahkan ke Microsoft Excel. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan uh, perihal uji validitas dan variabilitas variabel kompensasi atau X1. Baik, untuk yang pertama di sini kita harus mengcopy terlebih dahulu datanya dari data 1 sampai total. Di sini kita kopikan sampai ke 30. Di sini kita klik copy. Lalu kemudian kita akan masukkan ke dalam SPSS-nya. Di sini kita bisa ketikkan menggunakan keyboard atau bisa klik kanan. Di sini kita diklik paste. Lalu untuk selanjutnya kita pilih bagian variable view. Lalu kita klik pada bagian var 001 ini. Lalu kita ketikkan pada keyboard Ctrl plus F. Lalu kita pilih bagian replace. Kemudian kita isikan dengan var 000. Lalu kita replace with ini kita isikan dengan X. Lalu kita klik ke replace all. Lalu kita close. Nah, untuk yang bagian X5 ini karena tadi total, kita ubah jadi total. Nah, kita balik lagi ke bagian data view. Nah, sudah terganti namanya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tutorial validitas dan reliabilitas pada variabel kompensasi atau X1-nya. Yang pertama kita pergi ke Analyze, ke tab Analyze, kemudian kita ke bagian Correlate, kita klikkan di sini bagian Bivariate. Lalu kita pindahkan semua yang di bagian kiri ini datanya ke bagian kanan. Kita bisa memblok semua dengan ketikan Ctrl plus A pada bagian keyboard. Lalu kita pindahkan dengan menekan ini. Lalu kita klik OK. Baik, di sini sudah didapat hasil dari data yang tadi dimasukkan. Untuk yang pertama itu yang bagian X1 dengan total 0,689. Yang kedua itu X2 dengan total 0,789. Yang ketiga dengan total 0,834. Dan yang keempat dengan total 0,797. Bisa dikatakan dari variabel X1 atau kompensasi ini bisa dikatakan datanya itu valid dikarenakan lebih dari 0,3610. Baik, untuk selanjutnya untuk bagian yang reliabilitas di sini kita klikkan lagi pada tab Analyze, yaitu kemudian kita pilih bagian Scale, lalu kita klikkan sini Reliability Analysis. Kita klik, kita akan membloknya kecuali yang bagian total. Kita tekan Ctrl plus A pada keyboard, lalu kita tahan dulu kontrolnya, lalu kita hilangkan yang total. Kemudian kita pindahkan ke bagian sini.
ke bagian kanan items ini. Lalu kita klik OK. Baik, sudah didapat, yaitu dengan Chrome Buds alpha-nya 0,768, yaitu lebih besar dari 0,60. Bisa dikatakan data dari kompensasi atau X1 ini dikatakan reliable karena lebih besar dari 0,60. Baik, untuk selanjutnya ini kita bisa silang terlebih dahulu. Untuk selanjutnya yaitu melakukan uji validitas dan reliabilitas variabel X2 atau motivasi kerja. Caranya sama seperti tadi, kita kopikan datanya, kita copy, lalu kita buka SPSS-nya. Baik, sudah terbuka. Di sini kita kopikan lagi saja, yaitu dengan ketikan Ctrl V atau bisa klik kanan. Kita pastikan datanya di sini, lalu kita ubah datanya seperti tadi, yaitu dengan tekan Ctrl plus F pada keyboard, lalu kita pergi bagian replace, lalu kita isikan yang bagian find dengan var 0000 4 kali. Kita ganti dengan X. Nah, seperti tadi kita replace bagian X5 tadi yaitu total. Baik, sudah terganti namanya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan perihal uji validitas reliabilitas pada variabel X2 atau motivasi kerja tadi. Caranya sama, kita pergi ke bagian correlate untuk uji validitas terlebih dahulu. Klik bagian vibrate, lalu kita tekan Ctrl plus A dari keyboard, lalu kita pindahkan. Di sini didapat data untuk X1 totalnya 0,639, untuk X2 yaitu 0,558, yang X3 itu 0,850, yang keempat itu dengan total 0,820. Di sini bisa dikatakan valid semua datanya karena lebih besar dari 0,3610, ya. Sama seperti tadi bisa dikatakan data ini valid. Untuk selanjutnya kita uji reliabilitas data X2 ini. Caranya sama seperti tadi, kita klik bagian tab analyze, lalu kita pilih bagian scale, lalu kita klik bagian reliability analysis. Lalu kita klik, lalu kita tekan Ctrl A pada keyboard. Nah, kemudian kontrolnya tetap ditahan, kita hilangkan totalnya, lalu kita pindahkan ke bagian items. Lalu kita klik OK. Nah, untuk cron batch alpha pada variabel X2 atau motivasi kerja ini yaitu didapat dengan total 0,686. Ya, lebih besar dari 0,60 bisa dikatakan data dari variabel X2 atau motivasi kerja ini bisa dikatakan reliable. Baik, untuk selanjutnya uji validitas dan reliabilitas pada variabel Y atau kinerja. Baik, di sini caranya sama seperti tadi. Kita kopikan datanya, lalu kita klik kanan, klik copy, lalu kita pindahkan ke bagian sini. Baik, untuk selanjutnya sama seperti tadi kita klik di bagian sini, lalu kita pilih bagian replace,
kita ganti di sini dengan var 0000 seperti tadi. Sementara untuk replace switch-nya kita ganti dengan Y. Baik, replace all, kita klik replace all. Setelah terganti, karena tadi Y 7-nya itu total ya. Di sini kita ganti total. Setelah terganti, untuk uji validitas dan reliabilitas variabel kinerja atau Y ini, yang pertama kita uji validitas terlebih dahulu. Kita pergi ke bagian correlate, kita pilih beaver rate ini, lalu kita tekan Ctrl plus A pada keyboard, kita pindahkan semua, lalu kita klik OK. Baik, di sini sudah didapat datanya. Data untuk uji validitasnya itu untuk yang pertama itu Y1 dengan total 0,814, yang kedua itu Y2 dengan total 0,445, yang ketiga itu 0,486, yang keempat ada 0,661, yang kelima 0,717, yang keenam itu 0,748. Bisa dikatakan data ini valid karena lebih besar dari 0,3610 seperti tadi. Untuk selanjutnya, untuk uji reliabilitasnya, kita pergi ke bagian scale sama seperti tadi. Lalu kita reliability analysis, kita klik, lalu kita blok semua dengan tekan Ctrl plus A, kecuali totalnya. Kita pindahkan ke bagian items ini. Lalu kita klik OK. Baik, untuk datanya di sini untuk variabel Y atau kinerja ini didapatkan ke Rombas alpha dengan total 0,695, yaitu lebih besar dari 0,60. Bisa dikatakan data untuk variabel kinerja atau Y bisa dikatakan reliable. Baik, untuk uji validitas dan reliabilitas semua variabel bisa dikatakan valid dan reliable. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tutorial uji parsial dan simultan pada data ini. Baik, untuk yang pertama, untuk total X1 ini dan X2 ini, dan total variabel Y akan pindahkan ke SPSS ya. Di sini pertama klik bagian total terlebih dahulu, kita blok semua. Oh, sebentar. Kita blok semua sampai ke data 30 ini. Lalu kita klik kanan atau bisa Ctrl C. Lalu kita pindahkan ke bagian sini. Ini untuk total yang variabel X1 atau kompensasi ya. Untuk selanjutnya kita pindahkan juga total motivasi kerja atau X2-nya. Nah, kita kopikan, lalu kita pindahkan ke SPSS-nya. Lalu yang terakhir itu total variabel Y atau kinerjanya. Kita copy sini. Baik, untuk selanjutnya kita pergi ke bagian tab variable view ini. Kemudian kita akan gantikan namanya dari masing-masing variabelnya. Yang pertama itu ada X1. Ada X1 untuk yang var 001 itu kita gantikan X1, yang kedua itu ada X2, yang terakhir itu ada Y ya. Untuk labelnya di sini kita isikan nama dari variabelnya. Yang pertama itu ada kompensasi. Kemudian untuk yang X2-nya itu motivasi kerja. Untuk variabel Y itu kinerja. Baik, setelah terganti semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji pengaruh secara simultan dan parsial. Baik, untuk selanjutnya kita pergi ke bagian analyze, tab analyze. Lalu kita pilih bagian regression.
lalu kita klikkan bagian linear. Baik, untuk kompensasi, untuk variabel kompensasi atau X1, itu karena variabel bebas sama dengan motivasi kerja ini variabel bebas, sementara untuk variabel Y yaitu itu variabel terikat. Bagi di sini saya akan pindahkan untuk kompensasi dan motivasi kerja terlebih dahulu ke independen, kita pindahkan. Lalu untuk sementara dependen ini, Y ini kita pindahkan ke dependen. Baik, di sini kita klikkan OK saja. Di sini sudah terdapat datanya. Untuk uji pengaruh secara simultan, bisa kita lihat di sini untuk data di tabel ANOVA ini, untuk variabel motivasi kerja dan kompensasi, eh, kita lihat di bagian signifikan ini, di sini didapat dengan total 0,623. Di sini lebih besar dari 0,05. Bisa dikatakan untuk variabel motivasi kerja dan kompensasi tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel kinerja, dikarenakan lebih besar dari 0,05. Baik, itu untuk penjelasan uji pengaruh secara simultan. Untuk selanjutnya, uji pengaruh secara parsial. Di sini kita lihat ke bagian koefisien, ke tabel koefisien. Untuk yang pertama itu bagian variabel X1 atau kompensasi. Di sini kita bisa lihat untuk signifikannya didapat dengan total 0,401. Itu yang pertama itu dikatakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel kinerja dikarenakan lebih besar dari 0,05. Yang kedua itu untuk motivasi kerja atau X2-nya di sini didapatkan dengan signifikan 0,820. Bisa dikatakan ini tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel kinerja atau Y-nya. Baik, untuk selanjutnya kita lihat ke bagian model summary ini, kita perhatikan bagian R square di sini didapat dengan total 0,34 atau bisa dikatakan 34%. Jadi untuk uh, variabel X1 dan X2 yaitu kompensasi dan motivasi kerja hanya didapat 34%. Jadi tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja atau Y-nya. Baik, untuk itu saya akan akhiri. Sekian untuk tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.